Tak disangka, peristiwa aneh disaksikan oleh ibu itu. Tulang belulang yang sudah hancur itu bangun menjadi ayam utuh sambil bersyahadat begini. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan Syekh Abdul Qadir kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di kalangan para pengkaji tasawuf nama Al-Jailani bukanlah nama yang asing. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jailani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya. Sehingga, di kalangan masyarakat muslim, namanya sangat populer untuk dijadikan sarana usyuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan, di samping manakibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Banyak riwayat-riwayat karomah yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diantaranya adalah beliau pernah menghidupkan bangkai yang sudah menjadi tulang belulang. Untuk mengetahui kisah lengkapnya silahkan simak video ini sampai akhir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diyakini sebagai pemimpin para wali, ia juga diyakini sebagai salah satu keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Jailani adalah penisbatan pada sebuah tempat di dekat Tobristan yaitu Jil, atau Jilan atau Kilan. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pada tahun 471 Hijriyah di Jilan yang kemudian di masa mudanya beliau pergi ke Baghdad dan belajar kepada beberapa ulama di sana. Syekh Abdul Qadir Jailani pun banyak meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama pada masa itu, diantaranya adalah Abu Khalid Al-Baqilani dan Abu Muhammad Ja'far As-Siraj. Syekh Izzuddin bin Abdissalam pernah mengatakan, tidak ada seorang pun yang karamahnya diriwayatkan secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Jilani. Banyak riwayat terkait karomah-karomah yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satu dari karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah menghidupkan ayam yang sudah menjadi tulang belulang. Suatu ketika ada seorang perempuan datang menghadap Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mengantarkan anaknya untuk berguru pada Tuan Syekh, guna mempelajari ilmu suluk agar bisa melakukan amaliyah-amaliyah layaknya solihin. Tuan Syekh memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat. Beberapa hari kemudian si ibu datang menengok anaknya. Tak disangka oleh sang ibu, dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus lantaran hanya makan roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Tuan Syekh dan melihat di hadapannya hidangan makanan yang mewah. Ibu itu pun memprotes dan berkata kepada Tuan Syekh, "Wahai Syekh, kalau saya perhatikan, Anda makan dengan makanan serba enak, sedangkan anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering." Mendengar perkataan ibu itu, Tuan Syekh meletakkan tangannya di atas tulang belulang ayam yang ada di hadapannya sambil berkata, "Bangunlah engkau dengan izin Allah, Tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur." Tak disangka, peristiwa aneh disaksikan oleh ibu itu. Tulang belulang yang sudah hancur itu bangun menjadi ayam utuh sambil bersyahadat begini. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan Syekh Abdul Qadir kekasih Allah." Setelah kejadian itu, Tuan Syekh berkata kepada orang tua anak itu, "Kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya selama itu halal." Ibu itu merasa malu oleh Tuan Syekh dan memohon maaf atas prasangka yang buruk. Akhirnya, dengan keyakinan bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada Tuan Syekh untuk dididik tanpa mensyarati apapun. Sahabat beriman, setidaknya ada dua hikmah yang dapat kita raih dari kisah itu. Pertama, di dalam proses menuntut ilmu, seseorang janganlah banyak menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Kedua, janganlah seseorang mudah berprasangka buruk kepada siapapun, terlebih lagi kepada orang yang sudah jelas dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.